Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar secara pelan-pelan ya, yang disertakan dengan uraian tajwid dan juga diikuti dengan cara menempatkan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jamaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ
la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Wa idh qala, wa dibaca pendek, kemudian ini huruf za ya, bukan dal. Jadi cara bacanya dialirkan saja, tidak dengan cara dipantul. Jangan wa idh qa ya, karena bukan huruf qalqalaf. Jadi za ini adalah sifatnya hamas. Jadi dialirkan anginnya setengah saja. Wa idh qa. Kemudian qa ini dibaca tebal ya. Qa ini posisinya di pangkal lidah dekat dengan anak tekak. Jadi saat melafadzkan huruf qa ini, yaitu pangkal lidah tersentuh dengan langit yang lunak. Qa ya. Kemudian qa-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. La dibaca pendek. Rabbu di sini ada tasydid di ba, tinggal ditekan ra-nya, kemudian dileburkan suaranya ke dalam huruf ba. Rabbu. Ra berharokat fathah. Ini dinamakan dengan ra bacaan tafkhim ya. Kemudian ka dibaca pendek. Lil ma. Ini lam ya, lam sukun. Jadi lamnya dibaca jelas, tidak boleh dipantulkan. Lil ma, jangan lil mala keluar bunyi le ya. Kemudian ma dibaca pendek. Lai, di sini ada mad tabi'i yaitu la, ada harokat fathah berdiri tegak bertemu dengan hamzah dalam satu suku kata. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil ya. Jadi cara baca mad wajib muttasil ini boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian i dibaca pendek, ka juga dibaca pendek, ti juga dibaca pendek. Ini di sini ada nun yang bertasydid. Ini nun yang bertasydid dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya yaitu i-nya ditekan, kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil meleburkan suara ke dalam huruf nun. Inni ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ya. Kemudian ni-nya dibaca panjang 2 harokat saja karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Ja juga dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian ain dibaca pendek. Ini ain ya, bukan hamzah. Jadi ain ini letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Ja'ilun ya. Kemudian lum fi, di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yaitu fa. Maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat ya. Jadi cara bacanya yaitu tanwinnya disamarkan siap-siap masuk ke huruf fa ya. Ja'ilun fi. Jadi jangan dibaca ja'ilun ya atau ja'ilung. Tapi tanwinnya disamarkan untuk siap-siap masuk ke huruf fa. Ja'ilun fi ya. Kemudian fil ard di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu hamzah. Jadi cara bacanya itu alif lamnya dibaca jelas atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah ya. Kemudian ard di sini ada ra sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini ra-nya dibaca yaitu tebal ya. Karena
kalau ra sukun itu ditinjau kepada harokat di belakang. Kalau misalkan harokat di belakangnya yaitu fathah, berarti ra-nya dibaca tebal out dengan posisi ujung lidah terangkat ke langit. Kemudian di dibaca pendek, kha ini dibaca pendek ya. Ini bukan alif tapi lam, huruf lam ya, ada harokatnya. Jangan dibaca khalifah, itu bacaan yang salah. Ya, jadi nggak boleh dipanjangkan dia kha ini karena bukan alif tapi huruf lam. Khalifah, linya dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah ya. Ini dibaca panjang 2 harokat saja. Fa-nya dibaca pendek, kemudian ta-nya disukunkan ya, meskipun di sini ada tanwin karena di sini terdapat waqaf, yaitu al-waqfu aula, berhenti itu lebih utama. Jadi tak sukun ini, tak marbutah ini disukunkan saja ya. Khalifah. Jadi ta marbutah ini kalau misalkan disukunkan dia berubah menjadi huruf ha ya. Jadi jangan dibaca khalifat ya, tapi khalifah ya. Kemudian qa dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian lu'ah di sini ada waw sukun, yaitu sebelumnya berharakat dhammah. Ini merupakan mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yaitu ataj'alu. Qalu satu kalimat, ataj'alu satu kalimat. Jadi ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya. Karena qalu satu makna, ataj'alu satu makna. Jadi maknanya berbeda-beda ya. Berbeda dengan malaikah. Kalau malaikah ini adalah mad wajib muttasil karena mad tabi'i dengan hamzahnya masih bersatu dalam satu suku kata atau mempunyai makna yang sama ya antara la dengan i. Kalau ini terpisah ya. Qalu satu makna, ataj'alu satu makna. Jadi ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Cara bacanya cukup dipanjangkan 4 atau 5 harokat ya. A dibaca pendek, taj'a di sini ada jim ya, jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Huruf jim merupakan huruf qalqalaf. Jadi ketika jim tersebut sukun di pertengahan kalimat, ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya itu dengan pantulan yang ringan ya, tidak boleh kuat. Ataj'alu ya. A-nya dibaca pendek, kemudian lu juga dibaca pendek. Fiha ini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra. Ini dibaca panjang 2 harokat karena adalah mad tabi'i. Ha dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i. Mayyuf di sini ada nun sukun bertemu dengan ya yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah ya. Jadi cara bacanya itu didengungkan. Dimasukkan nunnya ke dalam huruf ya atau dileburkan suara nun ke dalam ya dengan cara didengung. Mayyuf ya. Yufsi di sini ada fa sukun. Fa ini merupakan sifatnya hamas. Jadi ada desis angin yang agak samar-samar. Yufsi ya. Si-nya dibaca pendek, du juga dibaca pendek. Fiha di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ha dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Wa dibaca pendek, yasfi di sini ada sin ya. Sin adalah sifatnya safir. Jadi kalau safir itu tingkat desis anginnya itu lebih jelas kalau dibandingkan dengan yang sifatnya hamas ya. Wa yasfikut dima ya. Fi dibaca pendek, kuddima ada alif lam asyamsiyah. Sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu dal ya. Jadi alif lam asyamsiyah ini juga dinamakan dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya dengan memasukkan ya atau meleburkan suaranya kaf ke dalam huruf dal ya.
yasfikut dima. Jadi alif lam ini tidak dibaca ya. Dibaca pendek. Ma'a adalah mad wajib muttasil ya, karena ada mad tabi'i yaitu ma, ada alif sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu suku kata ya. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat ya. Dima. Nah, di sini ada waqaf jaiz ya. Waqaf jaiz ini boleh untuk mewaqaf atau meneruskan. Jadi kalau misalkan kita waqaf di sini, maka ini bisa jadi dibilang dengan mad arid lisukun ya, karena ada mad tabi'i, kemudian ada satu huruf lagi yang sudah kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ini dari mad wajib muttasil, kalau sudah diwaqaf berubah menjadi mad arid lisukun. Jadi cara bacanya dipanjangkan 4 sampai 6 harokat ya. Jadi boleh dipanjangkan 4, 5 atau 6 harokat. Jadi ambil panjangnya yang 4 atau 5 saja ya, kalau disetarakan dengan mad wajib muttasil ya. Kemudian wa dibaca pendek. Nahnu di sini ada ha sukun ya. Ini ha ini adalah ha kecil atau ha pedas. Jadi sifatnya adalah hamas, ada desis angin. Wa nahnu. Jangan wa nahnu ya. Kalau nahnu dibaca itu berubah menjadi ha besar, sementara di sini adalah ha kecil. Wa nahnu ya. Nunnya dibaca pendek, kemudian nusabbihu, nunya juga dibaca pendek, sabbi ya. Di sini sabbi ada tasydid di ba ya, sabbi. Bi-nya dibaca pendek ya. Sa-nya ditekan ya, sabbi ya. Hau juga dibaca pendek, bi dibaca pendek, hamdi. Di sini ada mim sukun ketemu dengan huruf dal ya. Mim sukun bertemu dengan dal dinamakan kepada idhar syafawi. Jadi cara bacanya mimnya dibaca jelas. Bihamdika ya. Di dibaca pendek, ka juga dibaca pendek, wa dibaca pendek, nu juga dibaca pendek. Qad di sini ada dal yang bertasydid. Cara bacanya tinggal qafnya dileburkan ke dalam huruf dal atau dimasukkan dengan cara ditekan. Wa nuqaddisulak ya. Sunya juga dibaca pendek, la pendek, kemudian lak di sini ada huruf kaf ya. Kalau misalkan kita sukunkan berarti kaf ini adalah sifatnya hamas, jadi ada sedikit angin, tidak boleh dipantulkan ya, jangan lak, tapi lak ya. Ini merupakan tanda wakaf, al-waqfu aula, jadi boleh untuk berhenti itu lebih utama ya, ketimbang diteruskan. Kemudian qa dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. La dibaca pendek, ini di sini ada nun yang bertasydid, namanya ghunnah musyaddadah. Cara bacanya yaitu i-nya ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harokat sambil meleburkan suara ke dalam huruf nun. Inni ya. Ni-nya dibaca panjang ya. Karena di sini ada mad tabi'i yaitu ya sukun sebelumnya berharokat kisra kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya. Cara bacanya dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat ya. Inni ya. Ini a dibaca jelas ya. Berhubung di sini adalah ainnya sukun. Jadi a letak posisinya di tenggorokan bagian bawah, sementara ain letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Nah, ini antara a dengan ain adalah posisinya sama-sama keluar dari tenggorokan. Yang jadi perbedaannya adalah letaknya. Sementara a di posisi bawah, ain di posisi tengah. Jadi a itu dibaca jelas, sementara ain dibaca lunak ya. Jangan a ya. Kemudian la dibaca pendek, mu juga dibaca pendek. Ma dibaca panjang 2 harokat saja karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i.
La juga dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian ta'la, ini ain sukun ya. Dialirkan setengah saja, jangan ditekan saja ya. La dibaca pendek muna. Ini mun ya. Ma la ta'lamun. Mun di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah yaitu mad tabi'i bertemu dengan satu huruf yang sudah kita sukunkan dengan sebab diwaqaf, maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Jadi cara bacanya boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.